Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Halud. Sehat semua? Hadir semua? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa siapa yang bisa memimpin? Laki-laki. Alfa. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mau menolong Pak Guru. Tapi Pak Guru maunya Alfa yang memimpin. Oke. Sebelum kita belajar, berdoa. Baiklah. Nah, pada hari ini kita akan membahas, perlu kalian ketahui tujuan kita pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian bisa melakukan satu kreasi di mana dengan menggunakan barang bekas. Ya, karena hari ini kita akan belajar tentang proyek. Proyek itu hasil karya. Pak Guru mau lihat apakah anak-anak di SD 17 ini kreatif atau tidak. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa? Sampah. Apa itu sampah? Apa itu sampah? Sampah itu adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Masih semangat ini? Masih. Coba, topik semangat. Baik. Nah, yang kita bahas ini adalah tentang sampah. Apakah penting ini sampah? Penting ya? Penting itu sampah? Penting. Kalau kita bisa mengolahnya. Tapi sampah itu kalau tidak penting bisa menjadi penting. Ya. Apakah penting kita membersihkan sampah? Ya. Penting sekali itu kita membersihkan sampah. Mengapa kita harus membersihkan sampah itu penting? Supaya apa? Supaya bersih. Halaman sekolah kalau kotor kita harus bersih. Rumah yang kotor kita harus bersih. Nah, sampah ini adalah penyakit bukan saja di Gorontalo, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sampah ini adalah masalah penting. Semua
Semua negara pasti ada sampah. Di mana-mana ada sampah. Bahkan sampah itu ketika dibiarkan, maka dia akan menghasilkan bau yang tidak enak, ya. Bau. Nah, mengapa kita harus membersihkan sampah? Karena membersihkan lingkungan adalah sesuatu yang perlu kita semua lakukan, wajib kita lakukan. Kenapa wajib? Karena dalam ajaran Islam dikatakan dalam hadis Nabi, anna syafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada orang yang selalu bersih berarti lingkungannya juga bersih. Tapi kalau orang yang selalu dalam keadaan kotor, maka lingkungannya juga kotor. Kita menjaga generasi mendatang serta diri kita dan keluarga kita dengan menjaga lingkungan tetap bersih, untuk membuat tempat tinggal kita rapi, sehat dan nyaman. Nah, kalau tempat kita bersih, maka kita menjadinya jadi sehat. Di kelas ini ada sampah? Ya, ada ya. Berarti Nah, yang akan memulai kebersihan itu diri kita dulu. Kalau diri kita selalu bersih, maka lingkungan kita pun jadi bersih. Jangan cuma diri kita bersih baru halaman rumah kotor, ya. Nah, sampah ini perlu kalian tahu ada 2 jenis sampah. Yang pertama apa? Sampah apa ini? Organik. Yang kedua sampah Nah, sampah organik, ya. Sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Disebut sampah organik. Ada banyak peluang untuk mendaur ulang sampah menjadi kompos atau hal yang bermanfaat lainnya. Nah, sampah organik itu sampah yang berasal dari misalnya sisa-sisa kotoran hewan. Itu kan sampah, ya kan? Kotoran. Nah, kotoran hewan itu bisa dijadikan menjadi tumbuh-tumbuhan. Ya, ketika kita tidak bisa mendaur ulang kotoran sampah dari hewan, maka itu menjadi busuk, menjadi penyakit buat kita. Makanya bisa kita daur ulang. Nah, yang kedua, sampah organik. Sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari bahan non-biologis, termasuk kertas, plastik, kaca, dan logam. Itu yang disebut sampah anorganik. Sampah organik membutuhkan waktu yang sangat lama, mungkin ratusan tahun untuk terurai secara alami. Berbeda dengan sampah organik yang terurai dengan cepat. Nah, botol-botol, bekas-bekas botol, ya, bekas-bekas botol kertas, ketika kita menimbun di dalam karena dia tidak langsung merusak, lama itu berproses merusak kertas atau botol. Ya, makanya supaya dia tidak menjadi sampah, maka bekas-bekas botol, bekas-bekas kertas kita bisa jadikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang berikut, ya, sampah bahan berbahaya dan beracun. Nah, ada juga sampah yang berbahaya,
bahkan beracun. Apa itu? Yaitu sisa-sisa perusahaan atau plastik yang menggunakan produk beracun dan berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Karena sifatnya berbahaya, bahan ini tidak dapat dibuang sembarangan seperti sampah biasa dan perlu ditangani dengan hati-hati. Bagaimana itu sampah yang berbahaya? Contoh, bekas karung pupuk itu kan beracun toh? Beracun ya? Pupuk itu kan cuma obat untuk tumbuh-tumbuh. Nah, maka ketika kita melihat bekas karung dari pupuk, maka kita harus hati-hati, jangan langsung pegang dengan tangan tanpa alas, lalu tangan ini kita gunakan untuk makan. Itu maka kita akan keracunan nanti. Ya, itu. Jadi hati-hati. Usahakan kalau mau mengumpul sampah, lihat jenis sampahnya, apakah sampah itu beracun atau tidak. Kalau dia beracun, maka kita harus pakai alas. Kalau tidak, akan beracun. Next, dampak negatif sampah. Yang pertama adalah pencemaran. Ketika kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita menjadi tercemar. Apa itu kalau tercemar? Tercemar itu artinya dampak dari pembuangan sampah. Contoh, kita buang sisa-sisa makanan. Apa ya? Halaman rumah kita dibuang oleh orang lain sisa-sisa makanan. Apa dampaknya? Maka halaman kita tercemar, bau busuk akan timbul, ya kan? Halaman jadi itu pencemaran. Yang berikut, sampah dapat mencemari udara, air, dan tanah, terutama sampah kimia dan plastik. Sampah dapat membocorkan material berbahaya ke dalam tanah, mencemari sumber air tanah. Nah, halo. Kalau kita membuang sampah sembarangan lalu kita tidak memungutnya, maka halaman rumah kita akan tercemar. Bukan halaman rumah kita saja, tapi tanah pun akan tercemar. Kita menanam rica-rica dan busuk. Karena apa? Sudah tercemar tanah itu. Yang berikut, kerusakan ekosistem. Ya, sampah yang dibuang sembarangan dapat membahayakan satwa liar dan tumbuhan di habitat aslinya. Misalnya, makhluk laut dapat mengonsumsi sampah plastik yang berurai menjadi mikroplastik. Contoh, kita membuang botol di sungai atau di got-got. Kita tidak tahu kita membunuh pelan-pelan makhluk yang ada hidup di air itu. Ya. Kayak misal kita buang di sungai, yang tercemar adalah ikan, ya, yang tercemar itu adalah ikan, api oleh ikan. Sementara minum air, dia minum sisa-sisa sampah kita, akhirnya dia kena penyakit mati. Siapa yang dosa kita? Ya. Yang berikut, apa dampak negatif dari sampah ini? Yaitu penyebab banjir. Yang jelas ketika kita buang sampah sembarangan di sungai atau di got-got, di tempat-tempat dilalui oleh air, maka pasti akan terjadi banjir. Baru datang hujan sedikit, banjir. Karena apa? Jangan salahkan hujan, salahkan diri kita yang selalu sembarangan buang sampah. Makanya, bagaimana supaya kita terhindar dari banjir? Kita dianjurkan untuk menanam pohon. Pohon jadi besar, jadi gede. Pohon itu fungsinya untuk menampung air.
Ya, pohon itu fungsinya untuk menampung air. Kalau tidak ada pohon, misal hutan jadi gundul, turun hujan pasti air dari gunung akan ke bawah, ya kan? Sehingganya di gunung itu ada banyak pohon. Ya, kabarnya ya. Ya. Yang berikut, manfaat membersihkan sampah. Nah, kita membersihkan sampah juga ada manfaat. Yang pertama, lingkungan jadi bersih dan sehat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, mencegah bencana seperti banjir. Yang keempat, melestarikan alam. Ketika lingkungan kita bersih, maka bisa diri kita menjadi sehat, menjadinya. Yang berikut, manfaat ekonomi. Itu manfaat ketika kita membersihkan sampah. Kalian kira tidak ada manfaatnya itu membersihkan sampah? Ada. Sangat-sangat berpengaruh untuk kita. Sehingganya dalam agama Islam ditegaskan anna sifatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Ya. Nah, sekarang kita masuk praktek. Ada bawa botol? Ada bawa botol bekas? Yang ada bawa botol bekas mana? Yang dapat botol bekas? Oke. Nah, karena Pak Guru akan bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok 1 ada botol bekas? Oke. Nah, karena sudah terbagi kelompok, silakan lakukan bagaimana sampah botol bekas menjadi berguna. Oke, silakan. Ayo, taruh di atas meja itu botol bekas. Ayo. Itu botol bekas kan? Ayo. Kita mau bonceng. Nah, caranya begini. Nah, itu dia bisa. Ada mau bonceng. Mana tuh? Ayo. Ayo, satu tanda dulu. Kasih gambar mana, Pe? Kasih lurus. Jangan bagian begitu.
depende. Ih, naura yun. Naura, Bang. Atau tempel. Kotak pensil lagi ada no, tidak bisa pensil. Ya, Mana itu? Mana? Dia bisa kabur, dia bisa buka sepatu.
Mantap. Bagus. Bagus sekali. Ingat bye-bye bareng sendiri-sendiri ya. Ingat bye-bye ini bareng sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar. Kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan hasil karya kami, yaitu adalah membuat bunga dari bahan sedotan, dan botol. Oke, beri aplaus. Terima kasih hasil karya dari satu. Kelompok 2. Ayo 3 orang. Dede, kau dengan ini. Yang Mbak Suarati ini Firman, diam. Kayak seperti tadi. Kali ini kelompok apa ya? Kami dari kelompok Melati akan menampilkan karya yaitu Membuat bunga dari botol dengan bahan botol botol. bekas Iya. Oke, baik, beri aplaus untuk kelompok Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Buat beri aplaus untuk kelompok anggur. Terakhir. Beri aplaus untuk kelompok matahari. Tiga, mulai. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru akan simpulkan bahwa alhamdulillah di SDN 17 Dungi ini anak-anak sangat-sangat berkreasi. Tadinya sampah yang kita anggap menjadi sebuah atau sesuatu yang tidak berguna, tapi di tangan-tangan kalian bisa menjadi berguna. Bisa dijadikan menjadi bunga, bisa dijadikan menjadi jam dinding yang cantik, walaupun tidak bisa jalan ke jam dinding, tapi kalian jadikan dari penutup botol bekas. Untuk itu, Pak Guru hanya pesan, teruslah menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun lingkungan. Sebelum kalian berdoa, Pak Guru akan tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pimpin doa Fadilah. Tidak usah. Pimpin doa. Ya. Sekian dari Pak Guru. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.